Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واعلموا أن فيكم رسول الله. صلوا على النبي. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، Ma'asyiral hujjaj, ma'asyiral hadirin wal hadirat, terutama pimpinan Majelis Wan Hajar Ridha Abdul Malik beserta keluarga, serta panitia pelaksana peringatan Majelis Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Majelis Wan Hajar Ridha yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam hari ini kita berkumpul bersama merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya bagi kita sekalian. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahannya untuk kita sekalian. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, disampaikan segala hajat-hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dipanjangkan umur kita dalam taat dan takwa, dalam sehat dan afiat, dilindungi kita dari berbagai macam musibah, penyakit, bencana, cobaan, wabak dan bala. Semoga Allah SWT limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga telah insya Allah kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mendapatkan anugerah dari Allah ketika kita dimudahkan untuk melangkah ke majelis serupa ini, majelis Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang masih anti Maulid, ya. Kita bilang dapat berkah, memang dapat berkah, zahir batin tapi berkah. Ada orang yang enggak suka, kita bilang yang hadir dapat pahala, dapat keberuntungan. Mereka nggak mau, ya memang bukan bagian mereka. Bulan Rabiul Awal udah lewat, bulan Rabiul Tsani udah lewat apa belum? Udah lewat juga, udah tengah-tengah Jumadil Awal. Maulid masih terus. Kenapa kita lakukan Maulid terus? Memang Maulid nggak boleh berhenti, karena intinya kita diajak untuk mengenang Nabi Muhammad. Satu, kita mengenang Nabi Muhammad, dan intinya kita diajak untuk kenal sama Nabi kita Muhammad, diajak untuk lebih dekat dan lebih tahu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malaikat Jibril suatu waktu datang sama Nabi Muhammad, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Malaikat Jibril datang sama Nabi untuk apa? Beliau membawa tugas dari Allah
untuk menunjukkan bagaimana hebatnya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menyatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut nama Nabi Muhammad, kita harus apa? Harus salawat. Kalau Nabi Muhammad disebut namanya, kita harus salawat. Kalau yang enggak salawat namanya pelit ya. Ya pelit. Tapi bukan sekedar pelit. Kita nggak harus ngangkat suara salawat. Pokoknya salawat aja, pelan-pelan salawat. Bukan sekedar pelit kalau nggak salawat. Tahu nggak? Di masa Nabi itu ada orang-orang kafir seperti siapa? Abu Jahal. Tahu nggak Abu Jahal? Tahu nggak? Tahu, udah kenal semua ini ya. Abu Jahal kalau dia manggil Nabi SAW, ya Muhammad SAW, salawat nggak Abu Jahal? Abu Jahal enggak, yang salawat kita. Abu Jahal kalau manggil nama Nabi salawat apa enggak? Nama Nabi disebut Abu Jahal salawat apa enggak? Kalau nama Nabi disebut Abu Jahal salawat apa enggak? Ada Abu Jahal enggak ya kira-kira? Abu Jahal ada enggak kira-kira? Kalau nama Nabi disebut namanya enggak salawat, namanya siapa? Nabi itu. Intinya kalau nama Nabi SAW disebut, kita mesti salawat. Yang salawat beruntung. Ya Abu Jahal memang nggak beruntung, udah habis dia. Pokoknya kita salawat beruntung. Malaikat Jibril datang sama Nabi SAW. Langsung menyatakan, Inna rabbaka yuqri'uka salam, Allah Tuhanmu ucapin salam pada engkau. Allah kirim salam sama Nabi Muhammad. Wa yaqulu laka, Allah berfirman, nyatakan kepada engkau, in kuntu takhadtu Ibrahim khalila faqad ittakhadtuka habiba. Jika Nabi Allah Ibrahim aku jadikan khalil untukku, teman untukku, engkau aku jadikan kekasih untukku. Nabi Allah Ibrahim dibilang khalilullah, teman Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW habibullah, kekasihnya Allah. Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Wa ma khalaqtul khalqa akramu alayya minka. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau di sisiku. Sallu ala Nabi. Muhammad nyatakan Allah makhluk yang paling mulia, yang menciptakan Allah, yang menyatakan itu Allah. Wa laqad khalaqtud dunya wa ahlaha li'arifahum karamataka wa manzilataka 'indi. Aku ciptakan dunia dan penghuninya. Isinya, siapa termasuk penghuni dunia? Kita. Kita penghuni dunia apa bukan? Ini penghuni dunia apa bukan yang ada di sini? Ini bukan. Penghuni dunia semuanya. Kita diciptakan untuk apa? Allah nyatakan untuk mengenal Nabi Muhammad. Untuk mengenal keutamaan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Walaulaka ma khalaqtud dunya. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ciptakan dunia. Jadi kita dituntut oleh Allah untuk kenal sama Nabi kita Muhammad. Kalau nggak kenal sama Nabi kita Muhammad, wah, orang yang jauh. Kita wajib nggak komunikasi sama Nabi Muhammad setiap hari? Wajib komunikasi sama Nabi Muhammad apa tidak setiap hari? Kan kita ngomong sama si bulan, tapi nggak wajib setiap hari. Tapi sama Nabi Muhammad wajib setiap hari apa tidak? Kapan kita komunikasi sama Nabi Muhammad setiap hari? Waktu sholat mengucapin salam, assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullah. Salam pada engkau. Bukan pada beliau yang di Madinah. Bukan pada beliau yang udah di alam kubur, alam barzakh. Tapi diajarkan di dalam Islam, kita harus tahu, harus kenal Nabi Muhammad itu bersama kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada kalian ada sama kita Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi kita setiap hari wajib komunikasi sama Nabi Muhammad. Kalau nggak komunikasi sama Nabi Muhammad, bisa kafir. Kenapa? Karena setiap hari dilakukan waktu sholat 5 waktu. Waktu sholat ayat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Salam pada engkau wahai Nabi, warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh 1 kali, ya. Sholat zuhur berapa kali? Sholat zuhur berapa kali?
bukan sholatnya 4 rakaat, ngucapin salamnya. 2, sholat asar, sholat maghrib, ini sudah apa ngantuk ini? Sholat maghrib 2, sholat isya, apa lupa ngitung itu 1 apa 2 ya? Jadi berarti sholatnya juga ya. Kalau orang yang biasa langsung ingat ya. Jadi intinya wajib kita terus hubungan sama Nabi Muhammad tiap hari. Kenapa? Inilah menunjukkan agungnya beliau dan perlunya kita sama Nabi Muhammad. Allah ciptakan semua alam ini untuk kenal sama Nabi Muhammad, untuk tahu akan agungnya Nabi kita Muhammad. Kalau di masa hidup beliau kita sering dengar Nabi Muhammad lagi lewat di pinggir kota Mekah, bukan hanya orang yang kenal Nabi Muhammad, batu. Rasulullah jalan pinggir kota Mekah ada batu macam itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dia mengucapkan salam siapa? Batu. Tapi di kota Mekah dulu dikenal ada satu kampung gang lorong itu dinamakan Zugaul Hajar, gang batu. Kenapa? Dijelaskan oleh guru kami Abu Sayyid Muhammad bin Al-Malki Al-Hasani. Allah diingatkan gang itu dinamakan Zugaul Hajar. Kenapa? Di daerah situlah batu-batu yang selalu mengucapkan salam sama Nabi Muhammad. Batu tahu sama Nabi Muhammad. Pohon-pohon tahu sama Nabi Muhammad. Rasulullah pernah melintas satu tempat di satu lembah. Tiba-tiba beliau pengen godok hajat. Ini disebutkan dalam kutub syiar. Saya sering bawakan biar tahu ada buktinya di mana? Di kitab Syifa' lil Ghadhiyyah Al-Yahtubi. Syifa' ta'rif huquqil musabah. Di situ disebutkan Rasulullah pernah jalan di satu tempat di sebuah lembah. Tiba-tiba beliau pengen godok hajat. Di situ tempat terbuka lembah, cuma ada pohon-pohon yang nggak begitu tinggi, antara 1 meter atau lebih kurang. Akhirnya bagaimana? Rasulullah awalnya pemalu, mau godok hajat tempat terbuka seperti ini, dia nggak mau, malu. Kan kayak ente, buat langsung aja mojok kali nyiramnya. Rasulullah enggak, malu. Apa yang beliau lakukan? Pohon-pohon dipanggil. Pohon-pohon itu dipanggil sama Nabi SAW. Pohon berdatang dari depan, dari belakang, langsung mengelilingi Nabi Muhammad. Akhirnya beliau godok hajat. Sehingga selesai, pohon-pohon disuruh balik lagi ke tempatnya masing-masing. Sallu ala Nabi. Pohon tahu sama Nabi SAW patuh lagi, disuruh datang. Ini terjadi beberapa kali dalam sejarah Nabi SAW. Pohon dipanggil itu beberapa kali. Saya kalau bawakan banyak ceritanya. Terus saya pernah sering juga cerita tentang siapa? Rukanah bin Abdi Yazid. Rukanah itu seorang peguru tangguh, jagoan, hebat, badannya kuat. Sebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Itu diriwayatkan kalau digelar kulit onta digelar, dibentangkan gitu, diinjak oleh kakinya Rukanah, ditarik 10 orang nggak bakal lepas dari injakan. Dari kekarnya badannya kuat. Nah, kita isabah, kita arifi sahabat, itu ada sebutkan seluruh khobah, ada beberapa kitab tentang sahabat itu disebutkan cerita tentang Rukanah. Orang yang kuat, yang luar biasa, jagoan, preman gitu, ya. Dulu dianggap preman kota Mekah masih. Sebelum masa Islam, ya, orang yang kuat, yang hebat. Awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah masih baru-baru ajakin orang masuk Islam. Rasulullah keliling-keliling di tengah kota Mekah, nawarin orang Islam, nggak semuanya langsung nerima. Yang ini diajak ngolak, ini ngejek, maki, macam-macam lah. Ya, mereka menanggapi Rasul dengan macam-macam tanggapan. Akhirnya Rasulullah pergi ke pinggir kota Mekah. Di jalan aja ke pinggir kota, tiba-tiba dilihatin ada orang gembalakan kambingnya. Dia dekat diambil. Oh, rupanya Rukanah. Langsung aja masuk. Sekarang udah dekat. Ditawarin Islam. Aslim ya Rukanah, aku mantak kerja. Rukanah masuk Islam, aku jamin masuk surga. Enak gak tawarannya? Enak apa enggak? Enaknya apa? Masuk Islam dijamin masuk surga. Itu udah dari dulu masuk Islam, ada yang jamin belum? Ini dijamin masuk surga. Enak tawarannya. Kalau kita langsung aja, dari dulu aja belum dijamin, udah daftar masuk Islam. Alhamdulillah.
Insyaallah masuk surga semua. Aslim atman lakal jannah. Masuk Islam aku jamin masuk surga. Sama Rukana bukan diterima, dicuekin aja. Enggak gitu, diamin aja. Rasulullah enggak usah saya tawarin lagi, 1 kali enggak, 2 kali, sampai 3 kali. Ya Rukana, KBS tidak Islam tak ada mana kerja. Kalau kamu masuk Islam, pilih tetap nggak masuk Islam. Akhirnya sama Rasulullah SAW dilihat profesinya. Profesinya apa? Pembuat, jagoan, tangguh, hebat, mentakutin orang. Karena di kota Mekah kelas berat ya. Sama Rasul ditawarin, ya Rukana, kaifa bika idza saratuka wa ghalabtu alaik ataqbalu ma ad'uka ilaih. Ya Rukana, bagaimana kalau aku gulat kau, kita gulat dan aku kalahkan kau. Subhanallah, Rasulullah langsung aku kalahkan. Maukah engkau terima ajakan aku? Intinya terima Islam. Bukan diam aja. Dianggap ini bukan level dia. Dia kan orang jagoan, orang kuat. Nabi Muhammad gak pernah berantem, gak pernah caci makian, gak pernah. Wah, sama lagi. Jotoh aja jotoh sekarang gak pernah Rasulullah. Ini, nah, Rukana yang paling ditakuti orang, paling kuat, yang hebat. Dibiarin dengan Rukana gak dianggap. 2 kali ditawar lagi, dibiarin sampai 3 kali marah Rukana. Ayo kalau kamu kata Rasulullah, gue bilang, ayo berdiri. Kita hebat, ya memang dia marah gak apa-apa, berdiri buktiin. Dia merasa hebat, dia merasa kuat, dia merasa segalanya. Rasulullah bangun Rukana ambil marah. Megang tangan pegang, dia ingin menjatuhkan Nabi Muhammad. Dia ingin membanting Nabi, tapi nggak kuat, nggak mampu dia membanting Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Inilah Nabi Muhammad basyarun lah manusia, tapi nggak semua seperti manusia umumnya, beda. Seperti manusia nggak kuatnya Nabi Muhammad lebih dari sekarang. Tapi nggak kelihatan kayak orang kuat banget. Bahkan tangan beliau itu halus, lembut, dingin. Anas bin Malik untuk menyipatkan tangannya Rasul, abyad al-yanu minal harir wa abradu minal salij. Tangannya Nabi Muhammad lebih halus dari sutra, lebih dingin dari salju, lebih dingin dari es. Berarti kalau orang dingin, lembut, nggak kuat biasanya. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Allah tunjukkan beliau itu beda. Basyarun dah al-basyar, lembut, dingin, kuatnya. Nah, inilah Allah khususkan untuk beliau. Rukana ingin membanting, menjatuh, nggak mampu. Akhirnya Rasulullah yang menggerakkan, terpental Rukana, tergelinding di tanah. Habis badannya kena tanah semua. Dia ngomong, diam, dia bengong. Rasulullah nyatakan, "Aufi biwa'dika ya Rukana." Tepati janjimu kan kalau kalah masuk. Diam aja dia. Malah dia nyatakan, "A'id alayya ya Muhammad." Ulang lagi wahai Muhammad. Enggak percaya dia bisa kalah. Kata Rasulullah, bangun lagi. Dia marah terus, berusaha, masa dia bisa kalah? Enggak percaya. Bangun lagi, dia pegang tangan Nabi, dia berusaha, enggak mampu. Dia enggak tahu siapa yang dia pegang. Basyarun lah, enggak mampu. Akhirnya dia sama Rasul dibanting lagi, tergelinding, dia tambah kotor lagi deh. Nambahin tanah aja di badannya. Masih kurang percaya, coba sekali lagi aja kalian. Sekali lagi. Kata Rasul, coba tangan lagi. Gak bakal berubah. Ini Nabi Muhammad. Dia ingin banting, tetap aja dia nggak mampu. Malah dia yang terpental dan tergelinding lagi. Sampai dia terbalik. Terduduk di tanah terbalik itu. Badannya kotor semua. Bengong dia. Rasulullah tanya, "Aufi biwa'dik, tepati janjimu." Dia nggak bisa ngomong. Diam aja. Ya mungkin dia mikir ini mimpi apa beneran kali ya. Masih bingung mimpi apa beneran kali dia. Gak pernah kayak gini terjadi. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Lagi Rukana ngomong, apa yang ditawarin Nabi sallallahu alaihi Rukana? Di depannya ada sebuah pohon yang agak sedikit gede. Bagaimana disebutkan cerita ini pun dalam kutub syiar, katanya Tarikh al-Hawadith. Jadi Imam Abu Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani beliau pun mencantumkan dalam kitabnya ini. Banyak disebutkan dalam kutub syiar tentang Rukana. Akhirnya gimana? Kalau dinyatakan Rasulullah itu, ya Rukana, itu ada sebuah pohon. Tilka syajarah
inna daituha ta'ti ilayya. Pohon itu kalau aku panggil datang padaku. Pohon kalau aku panggil datang. Ya. Pohon artinya patuh sama Nabi Muhammad. Nurut. Kata balu ma'adu ka ilah, mau terima ajarkan apa? Kata Rukan, panggil. Coba panggil pohon itu. Kita panggilnya aja dia. Sama Rasul dipanggil pohon itu. Pohon itu bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, berapa? Kemudian dia cabut dari akarnya. Dan dia cabut dari akarnya, dia datang langsung menghadap Nabi Muhammad. Waktu menghadap Nabi pakai miring lagi, sujud. Lalu kembali lagi lurus, tegak lurus. Tuh karena lihat aja bengong-bingung ya dia. Udah itu dia bilang, ya Muhammad, arji'iha. Coba suruh balik lagi, arji'iha. Suruh balik lagi. Kata Rasul, baik, suruh balik lagi. Balik lagi pohon itu berbatang. Ulama-ulama menyatakan kalau seandainya Rukanah tidak meminta untuk dibalikkan lagi pohon itu, sampai hari kiamat pohon itu akan berhenti di soalnya. Sampai orang kalau pergi haji bakal lihat pohon itu. Tapi karena disuruh balik lagi, ya dia balik lagi, tumbuh lagi setelah itu beberapa waktu. Sampai pada masanya dia mati dan habislah. Ya, ini kan kita atau di kitab sini Burdah. Pernah baca Burdah kan? Dan ada di sini. Ja'at di dakwahil asjar sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila ja'at datang didakwati untuk panggilannya Nabi Muhammad al-asjar pohon-pohon sajidatan pada sujud lagi. Pohon-pohon dipanggil sama Nabi Muhammad datang dan sujud. Tati ilahi ala saqin bila qadam. Dia datang ya, dengan batangnya tanpa kaki, itu cuma lanjutan daripada kita lihat namanya pohon nggak ada kakinya. Ya, itu juga suatu hal yang hebat luar biasa. Pohon datang sama Nabi. Semuanya kenal sama Nabi, tahu sama Nabi, ya, dekat sama Nabi. Kalau Rasulullah lewat itu, sahabat-sahabatnya kan Rasulullah kalau jalan melintas, kami tahu tadi Rasulullah lewat dari sini. Kenapa? Dari mana? Baunya wangi banget. Bau wangi itu bukan pakai minyak wangi. Memang bau beliau itu wangi. Tapi Rasulullah sering pakai minyak wangi apa tidak? Sering. Kenapa? Itu ngajarin kita. Kalau kita udah tahu baunya nggak wangi, nanti udah bau nggak wangi, nurut sama orang lagi. Kasihan di samping kita. Kalau Rasulullah baunya udah wangi, tetap pakai minyak wangi, ngajarin kita biar wangi-wangian. Sampai sahabat itu tahu kalau Nabi Muhammad tadi lewat sini, dari mana? Bau wanginya masih ada. Sedangkan beliau udah kemana-mana, jauh. Kenapa keringat beliau wangi? Semua tubuhnya wangi. Sahabat juga bercerita, kami tahu kalau Nabi SAW tadi lewat sini, kenapa? Setelah beliau lewat, biasanya banyak burung-burung kecil berjalan berkicau, ramai ngejar ke arah Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Kita disuruh kenal sama Nabi Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sebagai cerita penutup, ini semua cerita yang ada di dalam sejarah, tapi jarang sekali kita buka, bahkan banyak yang nggak tahu. Ya, kita nggak buka sejarah Nabi Muhammad, yang dibuka dingdong, apalagi itu, ya, buka HP macam-macam, yang nggak ada guna semua jadi buka semuanya. Untuk kenal sama Nabi, sedangkan Allah suruh kita kenal. Saya buat cerita penutup. Salamah bin Al-Aqwa, seorang sahabat namanya Salamah bin Al-Aqwa. Coba lihat sejarah selama itu, beliau masuk Islam karena apa? Beliau masuk Islam sebagaimana ada riwayatnya karena serigala. Serigala ya menyebabkan masuk Islamnya Salamah bin Al-Aqwa. Kok bisa demikian itu? Salamah itu seorang sahabat yang dikenal jago lari luar biasa. Kecepatan lari bisa ngejar kuda. Ini keistimewaan bukan apa? Salamah bin Al-Aqwa. Kalau udah kuda bisa dikejar, kuda lari. Kalau lomba lari dunia sekarang ini masih tetap nggak ada ya. Bukan level dia semua yang ada ya. Bayangin aja kuda bisa dikejar. Fakta nanti disebut dalam sejarah Nabi itu ada orang mencuri onta Nabi nanti dikejar sama dia. Orang sahabat lain lagi nyari kuda, nyari onta, dia langsung aja dikejar ya. Ambil tombak langsung dikejar. Dari cepatnya beliau lari sampai didapati orang yang mencuri. Ini Rukanah Salamah bin Al-Aqwa. Beliau menggembalakan kambingnya. Suatu saat
di satu daerah tidak begitu jauh dan begitu jauh banget dari kota Madinah, pinggir-pinggir kota Madinah. Orang sana kan kalau ngembala kambing nggak seperti kita di sini cuma 3, 10, sana ratusan, hampir ribuan. Kalau orang ngembalakan kambing jumlahnya banyak, ya Arab gitu. Kalau yang pernah haji mungkin dia lewat antara Makkah Madinah, kalau kebetulan bakal lihat orang ngembalakan kambing banyak. Kadang-kadang kalau sekarang ada yang ngembalakannya orang perempuan malah. Intinya Rukana, Salamatul Aqwa lagi menggembalakan kambing. Tiba-tiba ada serigala langsung nyaplok seekor kambing milik Salamah. Lihat kambingnya ini paling kejar sama bawa kayu dikejar si serigala. Serigala sebentar dia udah dapetin kan larinya cepat. Waktu menghadapi Salamah, serigala langsung melepaskan apa kambing yang terkam oleh dilepas sambil mundur. Tiba-tiba serigala ngomong, "Atam na'urid qad razaqanillah." Ya, apakah engkau menahan mencegah rezeki yang Allah kasih untukku? Ngomong serigala ya. Sampai Salam kaget. Ajaban dzikir karena aneh kok serigala bisa ngomong. Oh, ini inti sendirian ya, ngurut atau ketemu ngajak ngomong dia. Gimana? Langsung macam-macam pikirannya. Ini kamu nggak ada hati getar sama sekali. Orang biasa di tengah padang pasir gini hidup. Dia ngomong sama sekali. Ajaban dzikir karena tiba-tiba serigala mengambil tindak. Wa ajabu min hada Nabiyyun wara'a hadzal wadi yad'u ila Allah fala tattabi'u. Lebih aneh lagi daripada itu. Seorang nabi di belakang lembah ini ngajak pada Allah tapi kalian enggak ikut. Subhanallah. Serigala dakwah. Ya. Ngajak masuk pada Allah. Akhirnya Salamah bertanya di mana? Dijelaskan dari kota Madinah. Singkat cerita, Salamah berkata, "Wa man yuridu an hada?" Siapa yang ngurusin kambing-kambingku kalau aku kesana? Apa kata serigala? Analah, aku yang ngurusin kambing. Subhanallah, serigala yang jagain kambing. Jujur nggak kira-kira? Jujur nggak? Nyari orang jujur kan repot. Ya. Orang dia repot, malah serigala ya. Ini serigala jadi hebat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad. Dia yang siap jagain kambing. Akhirnya Salamah pergi. Singkat cerita menuju sama Nabi Muhammad. Ketemu dengan Nabi Muhammad langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Rasulullah tanya, kenapa tiba-tiba langsung syahadat masuk Islam? Dia ceritakan sebab yang terjadi pada dirinya. Setelah ngomong panjang lebar, Rasulullah menyatakan, "Irji, tatajidu ghanamika wafiyah." Pulanglah, engkau dapat kambing-kambing masih utuh, komplit. Kenapa kamu dijaga sama serigala? Pulang Salamah waktu lihat, ya Allah, serigala lagi keliling-keliling jagain kambing. Kambingnya dijaga sama serigala keliling. Langsung aja diambil seekor kambing, dipotong, dikasihkan untuk serigala sebagai hadiah oleh Salamatul Aqwa. Inilah sebab masuk Islamnya Salamatul Aqwa radhiyallahu anhu. Luar bayangkan hewan yang luas seperti serigala kenal sama Nabi Muhammad, mungkin orang lagi. Tapi masih ada orang yang tidak kenal sama Nabi Muhammad. Siapa? Rasulullah pernah jelas, "Laisa bainas sama'i wal ardi syai'un illa ya'lamu anni Rasulullah illa asyal insi wal jin." Tidak ada antara langit dan bumi melainkan tahu aku Rasulullah, melainkan yang tukang maksiat. Yang tukang maksiat itu tidak kenal sama Nabi Muhammad, baik itu manusia ataupun bangsa jin. Jadi kalau udah tukang maksiat, nggak kenal sama Nabi Muhammad. Masyaallah hadirin rahmatullah, karena tukang maksiat yang nggak kenal sama Nabi Muhammad, dunia ini, bumi ini bisa goyang-goyang. Ya, gara-gara orang tukang maksiat, bumi bisa goyang-goyang. Kenapa bumi bisa goyang-goyang? Bagi ulama menjelaskan ada 5 perkara itu penyebabnya. Karena banyaknya rentenir. Hidup dengan rentenir, bunga, dengan riba, itu yang menyebabkan bumi aja nggak suka. Goyang-goyang lama-lama bumi bisa. Terjadi kayak di Cianjur kita nggak menuju satu tempat, dimanapun. Orang baik ada yang jauh dari, tapi nggak tahu di sebelah-sebelah kita kalau orang yang berbuat. Gara-gara mereka bisa kena kita juga. Kemudian lagi apa? Orang-orang yang banyak seperti LGBT. Oh itu nyebabkan juga luti.
Itu bumi nggak terima. Ini bisa menyebabkan bumi tenggelam. Yang kita anggap di negeri kota kita enak, aman, tidak ada. Kita nggak tahu di seputar kita apa yang terjadi. Yang ketiga apa? Minuman-minuman keras, termasuk juga obat-obatan dan segalanya. Ini nyebabin hancur juga. Kemudian lagi perzinahan, termasuk juga meninggalkan sholat. Ini bagian yang penting juga. Ini yang kita takutkan. Semakin banyak yang berbuat pelanggaran-pelanggaran ini bisa menyebabkan hancurnya kita semua. Semuanya bisa hancur, bisa mendapatkan musibah gara-gara kelompok yang melanggar Allah SWT. Nah, kita bangga insya Allah maulid seperti ini, majelis seperti ini ngajak kita kenal sama Nabi Muhammad. Betul untuk menuju pada Allah. Ini sebab yang menyangga insya Allah dari berbagai macam musibah. Semoga Allah SWT berikan tunjuk pada kita sekalian, Allah berikan hidayahnya, Allah berikan kebahagiaan untuk kita, Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat kita. Semoga kita kelak digolongkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.